Tata cara pembukaan mata batin ini ada berbagai versi dan metode sesuai dengan agama dan kepercayaan tertentu mungkin Mas Yosi ya. Ya. Di setiap manusia punya 7 cakra. Ya. Dan ini general semuanya. General. Oh, jadi pewarnaan tadi itu punya sifat masing-masing. Ya, sifat cakra ajna. Nemu yang namanya titik hening. Kadang kan ada. Ya mau ngetes gitu. Ya, Oh. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, para pendengar setia dan penonton setia channel YouTube Stasiun Hantu. Semoga segala aktivitas dan rezeki teman-teman dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa ya. Nah, pada episode kali ini saya dan Mas Yosi, mungkin Mas Yosi ya, yang akan menjelaskan tentang beberapa metode untuk membuka mata batin seseorang. Nah, ini mata batin ini ada berbagai persepsi ya, tapi mudahnya itu mungkin untuk menjadi seorang yang peka terhadap hal gaib ataupun supernatural gitu. Dan fenomena ini sedang banyak di Indonesia dan banyak juga orang yang mempelajari hal-hal ini. Dan Mas Yosi nanti akan menjelaskan dari hal yang mendasar sampai ke tingkat-tingkat selanjutnya. Selain itu, tata cara pembukaan mata batin ini ada berbagai versi dan metode sesuai dengan agama dan kepercayaan tertentu mungkin Mas Yosi ya. Ya. Dan bagi Anda yang, tapi mungkin ini banyak dan kental terhadap di agama Islam itu sendiri. Karena ya seperti kita tahu banyak dari kalangan supernatural ataupun orang-orang yang mempunyai keahlian yang lebih, itu banyak yang mengamalkan tentang seperti puasa, wirid, salawatan dan segala macam dengan tujuan untuk membuka mata batin. Begitu simpelnya ya. Mungkin bisa dimulai Mas Yosi hal yang paling mendasar, metode, cara untuk membuka mata batin seseorang. Ada yang cara mendasar itu yang tirakat. Tirakat itu apa? Bisa dijelaskan kalau? Tirakat itu modelnya kayak apa ya? Doa-doa mantra-mantra Khusus. yang khusus. Bisa seperti itu, cuman ini kita ambil yang paling dasar dulu. Kalau itu mungkin untuk tingkatan Selanjutnya ya. Selanjutnya. Jadi sebelum kita mengenal mata batin, kita harus tahu cakra. Oh, berarti ada hubungannya cakra dan mata batin. Iya, itu sangat berhubungan. Pertama, kita harus menyadari kalau misalkan di dalam tubuh kita itu ada 7 cakra. Di setiap manusia punya 7 cakra. Ya. Dan ini general semuanya. General. Cakra itu mungkin plesetan kita bisa bilang itu aura ya. Aura. Aura ya, dari warna kuning, hijau, putih, biru, merah sampai ke ungu tingkatan itu. Nah, di mana permasalahannya cakra yang dikhususkan itu untuk membuka mata batin? Karena cakra itu masing-masing memiliki sifat dan kegunaannya sendiri-sendiri. Oh, jadi pewarnaan tadi itu punya sifat masing-masing. Ya, sifat masing-masing. Contoh kalau biru itu di bawah, kalau kuning itu mimpi. Mimpi. Ya, mimpi atau mungkin bahasa kerennya ya, slow motion mungkin ya. Oh. Misalkan kita Kayak Matrix. Iya, kayak kita lagi menghadapi bahaya, itu kayak udah tahu duluan. Kalau merah kita lebih sering gampang tersulut emosi. Umumnya kan itu ada di merah sama biru. Umumnya. Umumnya. Kalau untuk warna hijau tuh lebih kepada adem, anyem, luwes. Hutan lah ya, ibarat hutan dia ya, tenang. Nah, terus kalau untuk putih artinya tuh kita selalu bersuci lah. Tidak sepenuhnya suci, cuman kita selalu membiasakan diri kita untuk bersuci. Berusaha untuk Ya, suci terus. itu ada hubungannya sama warna biru, cakra biru. Cakra biru mungkin untuk di bawahnya, tapi kalau putih lebih dilihat eloknya. Bagus orangnya. Parasnya Ya, gitu. Parasnya dia cerah mukanya. Nah, kalau untuk yang paling tinggi itu cakra ajna. Apa? Cakra ajna. Ajna. Ya, cakra ajna itu sebenarnya cakra mata. Di situ mata batinnya. Letaknya di mana ya? Letaknya di antara titik
Oh, itu cakra ajna Ya, namanya. itu cakra ajna. Dan itu yang paling tinggi ya? Ya, sebenarnya cara mendasari ini tuh secara tidak langsung kita memaksa diri kita untuk membuka mata batin. Biasanya kan ada di mana orang-orang yang bisa udah luar biasa, ya terus ada yang harus mulai metode, ada pun juga sesuai umur. Oh, tergantung kapan di umur berapa dia akan mendapatkan itu ya. Ada pun juga yang enggak, tapi dia mau belajar sehingga bisa. Nah, ini untuk orang-orang yang mau belajar Ya, dan memaksa gitu. Ibaratnya kata kasarnya memaksa lah ya. salah. Jadi pertama teman-teman itu perlu tahu cakra ajna itu letaknya ada di tengah kasihnya di antara dua alis. Jadi cara yang paling pertama itu tentunya niat. Ya. Niat. Yang kedua kita siapin tempat. Tempat yang kita siapkan itu harus niat. Kayak bertapa gitu. Ya, bisa kita sudah bertapa, meditasi, itu letaknya itu boleh di rumah, tapi lebih bagus di luar rumah. Entah itu di tempat beramal, Di goa-goa gitu. goa, ataupun misalkan di balik benua apa sih tempat-tempat duduk-duduk itu, tapi keadaan lebih bagus di dekat alam yang bersentuhan sama alam. Karena kenapa saya sebut alam sama keramat itu kan frekuensi auranya itu keras. Ya. Itu pertama. Yang kedua, yang namanya cakra dan kita ingin melihat mata batin tentunya terkoneksi dengan makhluk-makhluk gaib, ya kan? Nah, jadi kita harus siapin wangian. Wangian itu mungkin kita bisa pakai nyonyol, ataupun parfum biasa yang baunya itu memang harum tapi nggak nyelekit. Kalau nyonyol kan nyelekit. Ya. Nah, tapi memang udah harafiahnya kemudian dia seperti itu, harum-haruman. Yang kedua, kita boleh sendiri ataupun ditemenin, bisa diawasin sama ahlinya. Tapi diawasin ini bukan berarti dia di dekat kita ataupun di depannya, lebih baik dia di belakang. Agak jauh juga, bisa diawasin sama ahli atau sama temen, itu boleh, nggak masalah. Karena kan mungkin kalau itu di luar tempat kan untuk jaga-jaga dari hewan atau gimana. Dan selanjutnya itu setelah udah disiapin wangi-wangian tempatnya, nah disitulah duduk. Tapi sebelum duduk itu biasakan bersuci dulu lah, wudu mungkin yang untuk agama Islam ya. Kalau untuk yang agama lain boleh terserah melakukan sesuai adatnya masing-masing. Nah, Intinya bersuci ya. bersuci dulu. Habis itu pikiran kalau bisa tuh nggak mikirin yang lain-lain, tenang. Pertama fokus di tenang dulu. Nah setelah itu niatkan di hati sanubari, saya melakukan ini atas izin yang maha kuasa untuk membuka mata batin saya. Terserahlah kata-katanya kayak gimana. Niat. Nah setelah niat itu pejamkan mata. Dan ini yang paling penting, titik fokusnya itu bukan ada yang misalkan kita kan baru titik fokusnya itu bukan ada di sini ya, tapi pas di sini kita pusatin pikiran kita seolah-olah ada di sini, mata kita tuh di sini. Ya, fokusin sampai benar-benar fokus sampai nemu yang namanya titik hening atau hampa. Jadi yang dimasukkan titik hening atau hampa itu di mana telinga itu bisa dengar suara yang kecil. Itu titik hampa, tenang. Fokus ya. Fokus banget, benar fokus. Biasanya kalau metode mendasar di situ yang biasanya agak susah. Karena pikiran kita harus tenang. Untuk fokus itu yang susah kadang. Ya, untuk fokus tenang segala macam, dan tidak boleh ada kayak pikiran mungkin masalah entah di diri sendiri ataupun di luar. Fokus niatin sampai kelihatan yang namanya cahaya putih, bola putih. Gimana dong? Bola putih itu nanti ada sendiri, kita bisa pada saat waktu mau menjamkan mata biasanya ada di tengah-tengah. Energi dari bola putih inilah yang kita ambil untuk membuka mata batin. Nanti kerasa seakan-akan kita tuh menyedot, ada angin yang ke arah kita. Perumpamannya gini, jadi kita basahi tangan, nanti kita lihat angin kan, angin bisa arah ke sana. Tapi kalau angin sudah mulai aneh, kita ngerasain kayak ada angin itu dari titik bola putih itu kita udah nyedot energi dia. Nah titik putih ini apa?
titik putih ini energi alam yang kita ambil. Oh. Energi alam kan suci tuh, bersih. Bukan makhluk ya, tapi alam. Kenapa kita ngambil energi alam? Karena alam itu yang tidak pernah berhenti bersikir. Seperti halnya ada 4 malaikat kan yang nggak pernah berhenti. Berarti kalau ada cahaya putih itu kelihatan nanti ya? Ya nanti akan terbiasa sendiri. Masalahnya sebenarnya bukan di cahaya putih itu, tapi titik fokus itu, tenang itu, hampa, hening itu yang harus dilakukan. Di dalam keheningan itu ada nggak yang kayak kita baca atau seperti apa? Nggak perlu bacaan. Fokus aja gitu Tetap dia. fokus, niat, ini ingin gue mata batin. Kalau gini, kita melihat matahari ya misalkan kan kayak di mata tuh kayak ada sop kayak titik itu sebenarnya kita beresonansi. Secara tidak langsung ya. Sama halnya dengan yang kita lihat cahaya putih itu, cuman bedanya kalau kita lihat matahari mungkin kita ke sana kayak rasanya cahaya. Kalau ini enggak, mari. Dan langsung meresap di sini. Biasanya di sini nanti merah. Rasanya tuh Merah. Merah kayak habis ditampar mungkin ya. Merah-merah gitu. Nah, setelah titik kening fokus itu dilakukan bebas waktunya selama mungkin. Boleh lama, tapi kalau memang prosesnya dia cepat justru bagus. Nah, setelah ini gangguannya biasanya kita mendung telinga dulu, hidung. Oh, ada gangguannya gitu. Iya, telinga. Ujiannya mungkin ya. Sama mulut. Jadi mulut ini seakan-akan akan mau pengen bicara, membalas omongan suatu makhluk. Penciuman kita yang mulai aneh-aneh. Bau busuk juga. Bisa jadi bau busuk, bisa jadi bau yang berbeda dengan bau biasanya kita percium. Telinga kita mendengar entah itu suara apa, karena di alam, apalagi di tempat keramat. Jika kita takut ya pasti kan. Awalnya ngerasa takut, itu nggak usah khawatir akan diapa-apakan atau gimana. Cukup berserah aja sama yang di atas. Berserah. Dengan cara berserah sampai nanti cahaya itu tiba-tiba hilang sendiri. Buka mata pelan-pelan, nanti kelihatan satu-satu. Tapi nggak langsung wujud Apa full ya? Apa yang kelihatan? Pertama biasanya umumnya itu yang dilihat itu mungkin orok ya, aku bilangnya orok ya. Orok apa orok? Orok itu kayak amuba tuh, yang bulat-bulat belum jadi. Yang Amuba? dari api biasanya bola api dulu. Bebas sih sebenarnya, tergantung tempat sama apa yang dikendaki ya. Entah itu bola api atau wujud sesuatu hewan, entah itu makhluk yang cuman bayangan. Nah itu biasanya di situ dulu, nggak langsung buka gitu, nggak. Pelan-pelan deh. Dan itu dilatih secara rutin. Oh, harus rutin dilakukan. Ya misalkan seminggu kita 3 kali, nanti minggu depan lagi 4 kali. Di tempat yang sama atau bisa Boleh di yang tempat berbeda? yang sama, boleh juga tidak. Yang penting kan titik fokusnya sama niatnya itu. Oh, ya. Kalau misalkan kita ngerasa nih pas waktu kita buka tiba-tiba dia mendekat ya, ingat aja satu hal. Dia tuh nggak bakal berani dekat sama kita jarak 100 meter. Alasannya? Alasannya mungkin ini ya, sudah harafiahnya kan ada tuh di Al-Quran kalau nggak salah. Saya pernah baca, entah ya lupa ya sebenarnya apa. Itu biasanya setan itu nggak bakal bisa dekat sama kita jarak 100 meter. Sembari kitanya sambil berserah diri. Itu cara dasarnya. Dan maksud gua, apakah metode ini sama dengan memanggil khodam atau Beda. beda? Beda. Kalau itu memanggil kodam kan kesannya itu kayak apa ya, kita memanggil suatu makhluk yang memang udah nempel sama kita, ataupun 5 pancar apa sih sebetulnya, saya lupa. Saudaranya kita lah, Korinnya lah. Korea kan ada 4 tuh di mana kita. Itu beda metode. Bentar, berarti metode ini untuk membuka ibaratnya indera keenam dalam diri manusia gitu ya? Ya, tapi indera keenam ini biasanya dipicu dengan lebih tajam itu dengan orang yang lain. Kan gini,
anggapan ini tingkatan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita buka yang paling ujung nih, kita coba kebuka misalkan 3 sama 4. Cakra 3 sama 3, 4. Kita buka langsung 7, tentunya kan kebuka dong yang lain. Kayak jaringan gitu, tak buka satu. Tapi kalau kita langsung pak buka ujung ya, yang lain juga kebuka secara tidak langsung. Kita mungkin tubuh kita itu mengalami resonansi, entah itu pusing, entah itu mungkin sedikit anget gak enak badannya. Itu bagian dari ini sih, bagian dari proses. Tapi misal kalau orang-orang yang dari lahir nih, ataupun jangan dari lahir lah karena dia belum tahu, atau dari kecil dia udah bisa, itu biasanya cakra-cakra yang kebuka itu yang mana tuh? Tergantung Biasanya juga. itu indigo, memang cakra ungu itu yang kebuka. Langsung yang ungu itu. Iya. Itu wallahu alam ya Mas ya, karena itu bisa jadi keturunan atau dibukain ataupun udah memang dikasih sama Yang Maha Kuasa. Ada yang keturunan, ada yang mungkin dari kecil dibukain karena memiliki motif atau tujuan tertentu. Bisa dikatakan penerus. Ya. Itu cara paling mendasar. Adapun juga cara yang kedua ini mungkin lebih ke agama ya, cara wirid. Oh, ini khusus untuk orang Islam ya? Iya, untuk wiridan. Jadi cara yang diwirid ini dilakukan hampir sama sih, siapkan tempat, bersuci, niat, dan ada bacaan-bacaan tertentu Yang kita baca. baca. Berarti kalau yang tadi kita cuma diam, menunggu, nah ini ada kiat-kiat dan bacaannya gitu. Iya, tapi ini dilakukan paling lama, seingat saya tuh kawan saya tuh hampir 4 jam dia melakukan ini. Wiritan ini. Iya, wiritan ini dia lakukan selama segitu karena belum mencapai titik fokus yang saya bilang. Fokus itu yang paling pentingnya di situ. Berarti niat seseorang harus kuat juga sebenarnya. Iya, niat orang harus kuat juga, nggak bisa asal cuma ya pengen biasa lah. Nah, jadi metodenya sama, dari awal bersuci, terus siapin tempat, ada wangi-wangian itu lebih baik sih sebenarnya. Karena misalkan kita kan udah kebuka, terus nyium bau yang kurang sedap, atau itu kan bagian dari proses. Justru karena wangi-wangian ini untuk menghilangkan rasa tidak sedap itu. Dan mereka pun juga suka. Kayak dupa gitu kan, kan asapnya kan enak, ada dupa harum. Nah, lanjut lagi itu bacaannya pertama tuh Al-Fatihah, sholawat, terus istighfar, sama yang terakhir paling akhir Al-Ikhlas. Iya, sebenarnya dibaca bolak-balik sih nggak masalah, tapi yang penting Al-Ikhlas yang paling terakhir sebanyak 100 kali, Masing-masing 100 kali. masing-masing surat. Apa tadi? Al-Fatihah. Al-Fatihah, Salawat. sholawat, Salawatnya yang mana nih? Salawat kan banyak tuh. sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, itu aja atau? Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Oh. Dibaca dalam hati, nggak perlu dalam hati. Fatihah, Qul huwallahu ahad, istighfar, sholawat. 100 kali masing-masing. 100 kali masing-masing surah. Dan kalau setelah dibaca belum mencapai titik yang dia inginkan, itu diulang lagi terus. Ya, baca lagi. Oh. Diulang terus. Sama ketika kebukanya tuh nggak langsung, pelan-pelan deh. Kalaupun langsung, berarti bersyukur aja. Karena langsung ditampakkan. Kalau kita tampakin baca aja lagi, berserah aja sama yang di atas. Karena kan kenapa takut itu saya bilang nggak usah lari atau gimana? Karena kita udah niat untuk membuka mata batin, tentu kita udah tahu risikonya. Ya, nanti bakal ngeliat hal-hal yang aneh. Iya, mental juga sebenarnya harus kuat ya. Itu metode wiridan yang saya Itu bilang. wiridan ya. Dan tempatnya harus hening juga ya, kayak sama kayak tadi ya. Tempat harus hening. Tapi lebih bagus itu sih di luar sih, saya bilang di luar dekat alam ataupun tempat keramat. Jangan makam juga ya. Iya. Karena kan takutnya dikira orang ngapain. Lebih amannya. Kayak di hutan-hutan gitu ya, Ya, kayak di alas-alas. di alas boleh. Nah, ada pun juga metode dengan Kalau apa namanya Yo- surat Al-Fatihah. Yos ini pernah melakukan hal itu?
metode-metode yang dijelaskan tadi? Nggak pernah, tapi turunan pernah. Turunan maksudnya? Maksudnya dibilang turunan itu pernah. Kalau metode yang saya lakukan itu nggak apa ya, nggak harus baca ini niat aja sih, niat pengen tenang sampai benar-benar tenang itu pernah. Tapi lebih dapatnya itu memang udah turunan seperti bilangnya gitu. Berarti Yos ini udah memang turunan ya, jadi Ya, cuman nggak semuanya gitu ya. Mungkin karena apa sih namanya, ada salah satu niat ataupun tugas yang mungkin saya belum lakukan, yang saya masih tahan-tahan juga. Berarti untuk mental dia berarti walaupun turunan harus tetap belajar ya. Kalau Harus tetap belajar. harus diasah gitu ya. yang namanya kemampuan itu kan kalau biasa tumpul gitu. Dan biasanya kalau orang sudah ngebuka mata batin atau cakra ini, hal apa yang bisa dilakukan sama si orang? Lebih ke firasat sebetulnya. Intuisi gitu ya. Intuisi pasti dapat, firasat yang lebih kencang. Contoh, misalkan kita pergi keluar kerja, kok hari ini nggak tenang, jelek, pikiran kita kayak bakal ada sesuatu yang terjadi. Itu sebenarnya salah satu petanda kalau memang entah itu terjadi sama orang di depan kita, di dekat kita, atau sama diri kita sendiri. Biasanya diri kita sendiri. Saya dulu pernah ngalamin itu. Di saat saya pulang kerja, kebetulan pulang pagi, firasat saya itu kok jangan lewat jalan sini, iya, jangan lewat jalan sini, bakal kejadian saya kecelakaan. Beneran kecelakaan, tapi alhamdulillah selamat. Berarti firasat itu yang intuisi itu yang kita dapatkan ya. Iya, ada plus minusnya, mungkin minusnya yang lihat yang kurang enak lah dipandang. Itu bagian juga dari niat kita untuk membantu. Dan ada kemampuan khusus ya di mata batin ini, kesannya itu merogoh sukma kalau saya bilang sih. Apa namanya? Merogoh sukma. Kayak misalkan nih, kan ada kejadian-kejadian kayak teman kita setelah jalan-jalan dia sakit, lama didiagnosa dokter nggak bisa, ini normal istilahnya sakit biasa, tapi kalau bangun kan feeling kita pasti bilang wah ini penyakitnya bukan penyakit medis, bukan medis ini. Nah ada bisa itu mungkin korinnya ditahan atau gimana pada saat dia lagi tidur atau gimana, itu biasanya yang punya mata batin itu bisa membantu. Tapi tergantung orangnya ini ya, yang punya kemampuan ini niat ngebantu atau enggak, tapi lebih kepada sanggup atau enggak. Karena ada tingkatan-tingkatan juga mungkin ya. Bukan karena kayak korin ditahan nih, itu kan di alam lain kan. Dia harus masuk dong, harus lepas raga dong, masuk ke sana nyelamatin kawannya. Susah juga ya. Iya, dan itu entah gimana ada metodenya sendiri-sendiri sih. Yang saya tahu ya paling cuma dikubur itu aja. Metode dikubur kalau itu. Nah, metode selanjutnya apa nih? Bacaan Al-Fatihah. Oh iya, khusus untuk Al-Fatihah doang. Ada metode yang kita bisa lakukan di surat Al-Fatihah. Misalkan nih, mungkin yang awal tadi yang wiridan kita terlalu berat, kan? Karena kan 100 kali. Tapi ada juga metode yang paling enak lah. Ini kan tergantung tipe-tipenya orang, enak-enakannya orang ya kan sukanya. Nah, kalau ini bacaan surat Al-Fatihah itu kita harus bersuci dulu sama metode awalnya. Tapi ada metode ketiga yang itu dimana kita harus bertawasul. Tawasul itu apa? Nanti. Khususon dilalui dalam rumah ini. Apa? Khususon dilalui dalam rumah ini. Oh, berdoa gitu. Kita berdoa. Pertama kan kayak kita nih minta izin sama yang Maha Kuasa. Kita ingin membuka mata batin dengan cara kita pertama kali itu bertawasul kepada pertama Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi, terus para wali, habis itu kepada 4 malaikat yang gak pernah lepas dari zikirnya, Jibril, Mikail, dan Israfil. 3 sorry,
lipat. Habis itu yang terakhir itu dia wirid tawassul kepada gurunya kalau dia punya guru spiritual. Ya guru mursyid lah kita bisa kalau dia punya. Kalau enggak ya udah stop sampai situ. Kita bermunajatkan itu kepada yang Maha Kuasa. Orang tuanya gimana? Nggak usah ya tawasul aja kepada inilah Kanjeng Nabi sama yang lain. Setelah itu baru dia ambil air dibasuh kedua tangannya itu, baru dicuci muka. Kayak cuci muka, basuh dari tangan kanan, tangan kiri, cuci muka. Nah habis itu baru membaca tirakat. Tirakat itu apa? Bacaan tirakatnya itu kalau nggak Al-Fatihah kelipatannya 100 kali sampai 200. Maksudnya dibaca 100 kali? Iya dibaca 100 kali sampai 200. Boleh sampai 300 dan seterusnya. Kelipatan 200 berarti dari 200 400 ke 600. Kelipatannya kali-kali 2 lah. Sampai yang dinemu namanya ngerasa di sini tuh pertama panas pasti. Panas. Sama kayak ngawal tadi. Iya, kayak mata ini kan ketutup nih. Kita paksa dia buka. Secara pelan-pelan. Sama lah kayak kita robek kertas kan. Berarti baca Al-Fatihah. Apa tadi? Cari tempat yang tenang. Habis itu tirakat. Sama. Berdoa ya? Iya, pertama kan kita cari tempat yang tenang di luar kalau bisa ya. Dilakukan di malam hari. Iya. Jangan siang. Tadi bilang orang gila ya. Sebenarnya bebas sih. Tapi saya sarankan malam hari kan sunyi kan, pada orang istirahat kita melakukan itu jadi ya lebih aman. Habis itu kita siapin tempatnya, kita siapin wangi-wangian. Sebelum kita duduk itu kita bersuci, bertawasul, baca Al-Fatihah kelipatan 200 sampai bebas lah. 200 pokoknya awal itu 200, 400, 500 sampai 800 bebas. Sampai gimana titik hening, hampa. Seperti kita berdiri di suatu tempat yang dimana tempat itu kosong. Kita cuma bisa mendengar suara, mencium bau, sama bibir ini ingin berbicara. Entah sama siapa. Entah mungkin dia diajak bicara, ataupun pengen ngomong sesuatu. Nah itu harus ditahan. Nggak boleh ngomong kan? Sabar. Sampai benar-benar rasanya itu kayak begini ya, anggapan orang disentuh sininya, darinya, terus habis itu kayak apa sih? Merinding. Darah, bukan, kayak darah tuh bukan merinding. Kalau misalnya kita ini nih nyentuh nih, terus kan kayak ada kan darah tuh gimana gitu, kayak kesetrum lah, gitu. Itu tandanya ya? Ya biasanya nanti rasa-rasa tuh kayak kita punya mata di sini. Kita merasa kita punya mata di sini, ngerasa. Dari situ jangan kaget, misalkan kita nyium entah di mana, nyium bau apa segala macam. Itulah resiko-resikonya mungkin yang harus disiapkan sama teman-teman ataupun siapapun itu yang ingin membuka mata batin. Mentalnya yang pertama. Mental, karena bahayanya itu kan bukan hanya kita melihat takut, juga sakit nanti kan? Bisa sakit, bisa nyawa sendiri. Contoh lagi di jalan mungkin ngelihat sesuatu kaget. Ya, kayak Wahyu ngelihat pocong sakit ya seminggu. Ya itu mungkin ini ya kayak pertama awal Oh, resonansi kayak perkenalan. Makanya awal. Tapi setelah itu nggak pernah sakit lagi. Yang melihat kayak kaki. Itu makanya orang kalau ngelihat setan dalam keadaan kaget bisa sakit dia. Iya. Kan makanya saya bilang tuh nggak ada yang mungkin awal langsung black, ada juga yang awal tuh di kayak perkenalan dulu, wujud ini lama-lama nanti makin menjadi tuh, semakin kita melatih itu semakin jadi dia. Makin sempurna bentuknya. Makin sempurna. Tentunya itu juga membuka aura diri kita. Cuman ada bahayanya lagi ketika kita bertemu dengan spiritual. Bukan berarti tanda kutip bukan berarti semua spiritual itu jelek. Iya. Bukan. Kadang kan ada ya mau ngetes gitu ya. Benar mas, niatan hati orang kan kita kan nggak tahu ya, ngetes atau gimana, itu perlu diwaspadai. Firasat itu yang kita firasat atau feeling itu yang harus kita
mengartikan apa ini. Biasanya yang paling menurut saya menarik itu malah yang kuning sih. Yang cakra kuning. Iya, jadi pernah suatu kejadian kawan saya nih, dia bilang, wah nanti nih gua pasti dibegal hanya di jalan sini. Beneran? Ada intuisi-intuisi gitu. Dikejar. Itu tanpa ini ya, tanpa mungkin gini terus berpikir atau gimana, tanpa itu kayak Tiba-tiba aja. tiba aja. Berarti kalau misalnya saya nih ya, sudah membuka mata batin nih dengan metode-metode ini. Apakah saya bisa ngelihat misal Yosi, Wahyu atau Asropi, kalau misal saya ngelihat orangnya kan, bisa nggak saya tahu, misal saya lihat ini ada nih ilmunya nih, misal Iswayu ada nih ilmunya nih, di sini ada nih ilmunya nih, bisa kayak gitu, bisa ngelihat. Kalau kita ngelihat orang kalau kayak gitu, itu firasat sih, feeling ya. Oh orang ini punya nih. Tapi biasanya yang jelas di mata tuh kita ngelihat orang di samping ini itu kayak ada aura-aura sendiri. Entah itu warna apa. Jadi yang kita lihat di orang itu warna itu adalah warna dominannya dia. Warna yang dari 7 cakra itu kita kan nggak tahu nih orang ini udah kebuka sampai mana ya kan. Ya. Nah entah mungkin kebuka 3 doang, 4 atau 5. Nah itu biasanya di antara semua warna itu ada yang dominan. Nah itulah yang kelihatan. Itu yang kelihatan. Tapi walaupun orang nggak belajar, apakah cakra itu akan ada juga? Ada juga, cuman kemungkinannya itu kecil sih. Dalam cakranya artiannya ada, tapi kurang terasa. Berarti memang setiap manusia punya dasar ya untuk melatih itu ya. Namanya aja kan kemampuan. Yang dimana kalau memang ingin mendapatkan itu, ingin istilahnya berkembang lebih bagus ya harus diasah. Jadi tidak ada ceritanya orang yang nggak bisa membuka mata batin. Semuanya bisa berarti. kecuali yang ditutup. Maksudnya itu? Biasanya kan ada kita udah buka nih, ketahuan sama kawan atau orang tua atau saudara, orang terdekat kita lah. Niatan dia ingin menutup mata batin gitu biar kita nggak terjadi apa-apa. Baiklah niatannya itu ada. Cuman biasanya ketika orang ini berniatan seperti itu dan melakukan itu terhadap orang yang dituju, itu biasanya muncul penolakan. Dari si orang ini? Enggak, dari orang yang dituju ini biasanya penolakan. Secara tidak langsung ya, entah mungkin kita ngelihat dia kayak gimana, atau mungkin itu tiba-tiba panas atau gimana. Kan pernah ngerasain kan kalau kita deket orangnya anjir panas banget. Ketika kita kena orangnya anjir banget ya. Ada rasa itu ya? Karena itu bisa dibilang jahil juga sih kayak gitu-gitu. Termasuk jahil lah. Berarti ada juga orang yang bisa menutup begitu ya? Ada. Biasanya orang yang nutup sama yang jahil itu ditiup sih. Kayak ditiup itu dia mengucapkan suatu mantra. Biasanya kalau orang itu lagi di belakang kita ya, umumnya saya bilang dan terus tanpa sengaja nih kita ngerasa di leher kita kayak ditiup. Itu langsung ketutup. Itu biasanya Ada yang mau ngetes gitu? jahil, dia ngetes, entah menutup, entah gimana, itu jahil lah, saya bilang jahil. Maka dari itu memiliki kemampuan itu ada plus sama minusnya. Plusnya mungkin ya kita bisa menolong orang, melakukan sesuatu yang tidak bisa orang lakukan. Minusnya ya diganggu orang, diganggu setan, terus mental juga terombang-ambing. Kalau yang gede-gede ya. Nah, ada lagi nggak metodenya? Kalau untuk orang-orang non-muslim, yang pertama mungkin bisa dilakukan ya. Kalau orang non-muslim yang tenang, fokus. Ada nggak yang khusus orang non-muslim nih? Itu dilakukan cara mendasar yang saya bilang tadi, yang tanpa tirakat sama tanpa baca mantra itu sebenarnya dilakukan non-muslim juga bisa. Kecuali seperti yang ada wiritan, terus pakai al-fatihah itu kan udah masuk kepercayaan ya kan. Kalau untuk non-muslim biasanya seperti itu. Ataupun kalau mau cara instan sih ada. Datang aja ke dukun yang bisa, atau para spiritualis yang mau bersedia. Emang itu bisa dia membuka aura orang? Saya kurang tahu sih, saya nggak pernah
ke dukun soalnya atau ke spiritual tiba-tiba minta tolong dibukain gitu. Takutnya dibego-bego ini kan, karena saya nggak pernah percaya sama dukun soalnya. Iya, Takut kalau dibego-begoin. kalau disuruh dengan tumbal atau apa saya juga ini ya mundur pelan-pelan ya. Ya, walaupun tanpa tumbal ya, walaupun tanpa tumbal. Tumbalnya kan bisa berarti orang, bisa juga duit ya kan. Ada duit doang kan sih. Ada lagi nggak metode yang lain untuk membuka mata batin? Tadi udah ada yang dasar, yang tenang doang, sepi, hening, fokus. Ada juga yang metode wiritan sama al-fatihah. Nah, ada lagi nggak metode yang lain yang bisa dilakukan oleh orang untuk membuka mata Yang batin? menurut saya simpel dan teman-teman semua itu bisa lakuinnya mungkin itu aja. Tapi biasanya nih yang menurut saya menarik itu biasa orang lulusan dari pesantren. Kenapa nih? Kenapa? Lulusan dari pesantren itu entah kenapa, mungkin ini karena entah lingkaran pertemanan saya atau yang bagaimana, pada bisa semua gitu. Setelah dia keluar lulus, benar-benar lulus ya dari pesantren, dia bisa apalagi punya guru terutama. Ada yang bisa kayak gitu. Iya, karena cakra sendiri itu beresonansi sama alam. Beresonansi itu kata keren, kata halus mungkin berteman dengan alam, mengenal alam. Kayak ini ya, energi alam Naruto ya. Yes. Yubi nanti mas. Menyerap energi alam. Energi alam ya. Tapi ada nggak misal, karena biasa saya dengar ada orang belajar tapi nggak mampu akhirnya jadi gila gitu. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Itu sebenarnya ada amalan kritis yang saya bilang. Dia wajib melakukan itu ketika dia ingin mendapatkan ilmu itu, tapi dia tidak lakukan atau lupa. Itu ada. Sampai gila, bahkan permanen. Mana yang gilanya? Bahkan permanen. Ada yang mungkin bisa sembuh, ada juga yang enggak. Seingat saya, ada yang namanya ilmu banteng. Apa itu? Apa ilmu banteng? Ilmu banteng itu ilmu kebal. Oh, buat biar kebal bacok gitu. Buat Kebal anak-anak bacok, tawuran-tawuran gitu. Terus tubuhnya itu mungkin kuat ya. Oh. Kuat dalam artian mungkin ada orang jahat nih atau kawan yang ngejar kita gini. Kita gini aja orang tuh udah secara tidak langsung orang lihat mata kita tuh merah kayak banteng memarah gitu kan. Itu memiliki suatu amalan-amalan tertentu yang dimana setiap amalan itu memiliki resikonya masing-masing, dan ada amalan, saya lupa tuh amalannya tahap keberapa itu harus dilakukan gitu. Karena saya nggak mau ngamalin, saya lupain aja. Tapi ada ya orang yang gila ya karena. Ada dan itu nyata. Nah, sekarang gue pengen nanya nih Yosi. Apa bedanya metode-metode yang Yosi sebutkan tadi dengan misal ada yang puasa 40 hari, puasa muti, apakah sama untuk membuka mata batin atau seperti apa? Kalau dibilang sama sih tentunya enggak ya. Maksudnya ada yang memang pakai puasa muti, cuman itu kan kayak seperti orang yang harus sudah siap, benar-benar siap gitu loh. Berarti itu tingkat lanjut ya? Tingkat lanjut, mungkin dia udah buka nih, cuman dia ingin mempertajam lagi ataupun ingin mendapat sesuatu yang dia inginkan, kemampuan yang dia inginkan, dia puasa muti. Nanti kita bahas di sesi khusus mungkin itu ya. Karena puasa muti kan berat tuh, kan kita makan putih-putihan, nggak boleh ada rasa nasi. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya, tingkatan selanjutnya. Yang penting ini dasar dulu untuk membuka mata batin seseorang biar mungkin bisa melihat hal gaib, bisa merasakan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, mungkinnya begitu ya, simpelnya ya, Simpelnya gitu. dan intuisinya lebih tajam gitu. Seperti Yosi mungkin ya. Aku mah apa tuh? Apa? Ya gini-gini aja. Kalau ini nanti mungkin kita bakal bahas juga soal kodam-kodam ya. Kodam, Iya, segala macam. itu perlu sih. Ya, karena biar teman-teman punya pengetahuan tentang kodam-kodam ini. Karena kan saya sering dengar tuh ada beberapa teman saya yang kayak masukin kodam ke benda, ke barang dan segala macam. Nanti mungkin kita akan bahas juga nanti fungsi-fungsinya apa aja sih sebenarnya. Kenapa kodam-kodam itu dimasukin ke benda? Ya boleh ya kita bahas itu ya.
Boleh. Coba sekalian aja sih. Coba saya ada kawan yang punya benda mungkin siapa tahu nanti bisa sih. Coba aja kita bahas. Asik tuh juga bahasannya. Ya. Tapi ya itu teman-temannya, kalau teman-teman mau membuka mata batin, ya itu tadi metodenya. Yang pertama itu fokus tenang di tempat yang sepi, di tempat yang keramat, sampai ada cahaya putih ya. Iya, yang paling dasar ya. Dan yang kedua, sama cari tempat yang sepi, bersuci, habis itu wiridan, Al-Fatihah, salawatan, Al-Ikhlas, istighfar. Oh, ditutup dengan Al-Ikhlas ya. Iya. Berarti Al-Fatihah, salawatan, istighfar, Al-Ikhlas masing-masing 100 kali. Ini 100. Sampai ketemu cahaya putih itu. Iya, Atau sampai ya, merasakan ada mata ketiga gitu ya. Dan yang metode yang ketiga itu metode Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi sama dasarnya, tempat sepi, sunyi, bersuci, wangi-wangian. Nah, itu wangi-wangian penting ya. Salah satu Pemikat lah. pemikat mungkin ya. Wangi-wangian, bersuci, tawasul, selawat kepada Nabi, mendoakan sahabat, para wali, guru. Itu ya mungkin yang orang-orang dalam tanda kutip hebat lah dalam 3 malaikat gitu. ya, 3 malaikat, dan membaca Al-Fatihah 200 kali gitu. Kelipatan 200, 400 bisa. Mungkin sampai ketemu titik ininya ya. Sampai ketemu titik. Itu tadi 3 metode untuk membuka mata batin. Kalau teman-teman ada yang mencoba silahkan, atau kalau ada teman-teman yang memang sudah pernah melakukan dan merasakan apa yang dikatakan oleh Yosi, coba komen di bawah biar kita bisa lihat ya, ada nggak yang pernah melakukan hal-hal seperti itu. Tapi keberhasilannya memang bisa ya, semua orang bisa melakukan itu ya, semua orang mata batin. Kan masalah cuma ada 2, Niat niat sama rutinitas. sama rutinitas. Berarti harus dilakukan berulang-ulang kali ya, nggak sekali doang mungkin langsung ketemu. Bisa langsung sekali kalau memang Rezeki gitu. rezeki istilahnya. Hoki lah saya bilang niatnya. Berarti minimal 3 kali seminggu dilakukan ya. Itu bebas sih mas saya maksudnya. Bebas, terserah. Oh, tiap hari. Ya, terserah penjenengan. Berarti nggak ada hari-hari baik atau hari tertentu. Hari-hari baik itu ada. Biasanya kan kayak kalau mungkin kalau di Islam ya, di Islam itu di hari Jumat ataupun mungkin di hari lahirnya dia, di hari lahirnya dia, di tanggalnya dia, itu bisa. Kayak 1 Muharram mungkin ya. Ya, Hari-hari besar ya. Hari-hari besar. Setelah Idul Fitri pun boleh. Pasca puasa boleh. Bebas, tidak ada tuntutan harus di hari ini, hari ini. Enggak. Tapi ya itu yang harus disiapkan mental, karena jangan sampai sakit ketika melihat hal-hal aneh. Karena kan saya pribadi nggak siap gitu melihat makhluk gaib. Sama mungkin jangan nyesel aja. Ya nyesel mungkin ini ya. Ada yang memang pengen menggebu-gebu sampai udah tercapai tiba-tiba menyesal. Nah ini hak yang harus dipertanyakan, niat di awalnya dia buat apa. Nah, itu yang ditanyakan. Karena kalau niatnya memang mau membuka, mau mengambil ilmu itu, ya saya pikir nggak ada kata menyesal, karena niat di awal sudah ada. Kalau dia menyesal berarti dia nggak sungguh-sungguh dong. Ya, bagi saya percuma Anda melakukan itu, ngapain gitu. Jadi niat di awal ya harus ada. Dan ada lagi nggak yang mau disampaikan? Cukup sih, itu aja. Itu aja ya, itu aja. Silakan dicatat. Dan kalau memang teman-teman mau melakukan silahkan. Saya nggak menyuruh, tapi kalau teman-teman pengen silahkan. Saya juga nggak ngelarang, saya juga nggak nyuruh. Nah, tapi kalau teman-teman punya pengalaman tentang membuka mata batin atau aura, coba komen di bawah ya. Mungkin nextnya kita akan bahas tentang khodam, tentang apa lagi ya, puasa muti dan segala macam. Masuk itu boleh. Sama Tapi- lagu-laguan kali. tapi emang kurang lengkap kalau Wahyu nggak ada. Emang kurang Sobat lengkap. satu kita ya. Sobat satu kita nih, dia harus menjelaskan juga, Wah. Nanti soal khodam, soal puasa muti dia harus menjelaskan. boleh. Nanti Dia kita dia harus menjelaskan. kita siapin lah. Kita siapin. Pokoknya Wahyu dia harus menjelaskan tentang puasa muti. Ya. Boleh. Sabi sih. Kakak dia kasih di sesi puasa muti. siap. Karena saya meyakini bahwa orang yang kulturnya asli dan kental dengan Jawa, dia bisa dan dia kental dengan hal-hal seperti itu.
Saya meyakini itu. Saya meyakini itu. Jadi kalau Yosi kan ibaratnya besar di Bali kan. Ya kan besar di Bali. Jadi kultur dari kecil itu kultur Bali yang kental. Iya kan? Nah, kalau Wahyu dia kecil dan besar itu di Jawa emang. Dan di sebuah desa yang memang kental dengan adat istiadat. Dan pasti banyak cerita-cerita yang kayak gitu. Pasti. Dan pengetahuan dia pasti banyak tentang itu. Pasti. Dan kurang lengkap kalau narasumber kita nggak ada yang memang kultur Jawa. Sama kayak di kisah tanah Jawa Om Hao, ya kan? Kental dengan kultur Jawanya. Jadi menjelaskan dia itu dari segi adat, istiadat dan budayanya. Ada versi-versinya masih. Iya, itu makanya. Nah, cukup sekian mungkin ya pertemuan kita kali ini. Nanti nextnya kita akan bahas tentang puasa mutih dan puasa 40 hari beda kan? Beda. Itu pokoknya tentang puasa-puasaan lah selain Ramadan ya. Selain puasa Sunda dan puasa Ramadan kita akan bahas, kita akan kupas karena banyak orang yang melakukan hal itu dan mendapatkan sebuah ilmu ataupun pengetahuan tentang spiritual dan supernatural mungkin ya. Jadi cukup sekian dari kami, dukung terus channel YouTube Stasiun Hantu, share video ini kalau kalian menganggap dan merasa kalau video ini penting dan bermanfaat untuk orang lain. Kalau ada teman-teman Anda yang ingin membuka mata batinnya, silahkan share video ini ke teman-teman Anda, ataupun saudara Anda atau keluarga Anda. Siapa tahu keluarga Anda, satu keluarga itu pengen jadi supernatural. Nah, silahkan sekeluarga bisa melakukan ini sebenarnya. Bisa. Sekeluarga bawa keluarga Anda di sebuah tempat, bertapalah di situ, bawa bekal, bawa tenda. Seperti yang Mas Osi pernah katakan, dia di Alas Puro ketemu dengan satu keluarga. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin dia bertapa, membuka mata batin. Tapi jangan minta kekayaan, karena di sana nggak ada duit, adanya daun. Cukup sekian dari saya dan Mas Yosi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.